Hai Sobat Timnas Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Richard Sports TV berharap kalian dalam keadaan sehat semua, amin. Kali ini Richard Sports TV akan membahas Maarten Paes yang dinobatkan menjadi kiper terbaik lalu dilanjutkan dengan berkas oleh Romeni untuk dinaturalisasi belum diserahkan Erick Thohir sehingga proses berjalan lama. Sebelum kita bahas, bagi kalian yang baru menemukan channel Richard Sports TV ada baiknya kalian bantu dengan cara like, komen dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar kalian akan mendapatkan notifikasi video terbaru dari Richard Sports TV. Untuk kalian yang telah mendukung video Richard Sports TV, kemarin tembus 138 subscribe saya ucapkan beribu terima kasih dan komen sudah saya balas semua. Oke tanpa berlama-lama ayo kita masuk ke pembahasannya. Deze bal strak voor, die blijft liggen, dan moet je voorduiken, João, paas met de redding. Kiper tim nasional Timnas Indonesia, Maarten Paes mendapatkan penghargaan spesial dari klubnya, FC Dallas. Tepatnya Paes dinobatkan sebagai pemain FC Dallas dengan defensif terbaik di klub setelah mencatatkan statistik yang luar biasa. Tak hanya pemain defensif, penghargaan juga diberikan FC Dallas kepada pemain ofensif terbaik. Gelar itu jatuh kepada penyerang FC Dallas Petar Musa. FC Dallas mengumumkan Petar Musa dan Maarten Paes sebagai pemain bertahan dan menyerang terbaik tahun 2024 hari ini, tanggal 7 Desember tahun 2024. Laman FC Dallas kemudian menuliskan statistik apik yang dicatatkan oleh Maarten sepanjang tahun ini. Di antaranya, Maarten berhasil membukukan 118 penyelamatan di Liga Amerika Serikat. Itu catatan terbanyak Maarten dalam satu tahun sejak bergabung dengan FC Dallas. Kemudian, kiper berusia 27 tahun itu juga sempat mencatatkan masing-masing 5 penyelamatan dalam 6 pertandingan beruntun. Selanjutnya, catatan 9 penyelamatan melawan Los Angeles FC pada Juni tahun 2024 lalu juga menjadi sorotan. Paes mencatatkan 5 satut dan mencatatkan persentase penyelamatan sebesar 69,41%. Paes menerima penghargaan Melseksert.com, Team of the Matchday pada minggu ke-8, minggu ke-15 bangku cadangan, dan minggu ke-20 musim reguler MLS 2024, tulis situs resmi FC Dallas. Paes telah mendapatkan penghargaan Team of the Matchday 9 kali sejak bergabung dengan Dallas pada tahun 2022. Paes juga mengklaim MLS Save of the Year 2024 untuk penyelamatan tendangan penalti gandanya selama pertandingan mereka melawan LA Galaxy pada menit ke-31 pada tanggal 29 Mei tahun 2024. Tentunya, penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi lebih untuk kiper Timnas Indonesia itu. Maarten saat ini sedang istirahat dari sepak bola karena FC Dallas tak lolos ke babak playoff Liga Amerika Serikat MLS. Sementara, Timnas Indonesia juga tak memanggilnya karena memakai skuad muda untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Van Indonesië en daar is dan Soetar die hem er bijna in komt omdat hij gebruik kan maken. Italië, eerlijk is het team met helemaal achterin. Het kopbal gaat over. Tenminste, dat heb je het idee. Van iets minder ver weg dan van een metertje of 11. Deze bal strak voor, die blijft liggen, dan moet je voorduiken, João, paas met de redding. Nama Ole Romeni kembali jadi perbincangan yang hangat di jagat raya Indonesia. Proses naturalisasinya masih dipertanyakan oleh banyak pihak. Karena hingga sampai detik ini, Menpora Dito Aryo Tejo masih belum menerima pengajuan berkas naturalisasi milik Ole Romeni untuk segera diproses. Dalam pernyataan Menpora, sebut berkas Ole Romeni yang berada di Ketum PSSI Erick Thohir hingga sampai saat ini belum mengajukan berkas-berkasnya. Walaupun kabar yang beredar,
Erick Thohir menargetkan Ole Romeni bisa bermain untuk timnas Indonesia pada FIFA Matchday Maret tahun 2025 ketika Indonesia menghadapi Bahrain dan Australia. Meskipun target Erick Thohir memperkirakan di Maret tahun 2025, akan tetapi jika proses naturalisasi Ole Romeni berjalan cepat akan semakin baik. Mengingat timnas Indonesia memang sangat membutuhkan pemain seperti Ole Romeni, untuk perkuat pergerakan timnas di lini depan. Oleh karenanya Menpora Dito Aryo Tejo, mengungkapkan desakan kepada Ketum PSSI untuk segera memberikan berkas naturalisasi Ole Romeni agar segera diproses. Karena tentunya proses naturalisasi pemain keturunan itu kerap kali ada hal yang tak diduga, maka dari itu Menpora saat ini sedang menunggu berkas naturalisasi Ole Romeni. Berkas Ole Romeni, saya masih menunggu pihak PSSI. Pungkasnya Dito Aryo Tejo di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Hingga detik ini, saya belum menerima pengajuan berkas naturalisasi Ole secara resmi, jadi masih menunggu PSSI. Kehadiran striker FC Utre ini memang sangat dinanti-nantikan, hingga tak heran jika prosesnya saat ini banyak dipertanyakan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Karena seperti yang kita tahu antusias pecinta sepak bola Indonesia itu sangat tinggi, apalagi dengan pemain hebat yang akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Hal ini tentu menjadi banyak pertanyaan kepada Ketum PSSI Erick Thohir, dan juga Menpora Dito Aryo Tejo, terkait perkembangan naturalisasi Ole Romeni. Karena fans sepak bola Indonesia sudah sangat tidak sabar untuk menyambut Ole Romeni, yang akan memperkuat timnas Indonesia di pertandingan-pertandingan internasional. Karena Ole Romeni sendiri dinaturalisasi untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia, untuk bermain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret tahun 2025. Karena pertandingan Piala Dunia tersebut akan berlanjut di bulan Maret tahun 2025, ketika Indonesia menghadapi Bahrain dan Australia di pertemuan kedua mereka. Dipastikan Ole Romeni akan bermain untuk menambah gaya permainan Shin Tae-yong dalam pola penyerangan, karena Ole merupakan pemain yang berposisi striker dengan kualitas yang mumpuni.